wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Adik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya sebut namanya Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, dan yang kami hormati Ustadz penceramah pada sore hari ini yang saya sebut nama Pak Ustadz Ikra Amri LC MPD, dan yang kami hormati orang tua kita Bapak Guru Yasin Bahwa, dan kami hormati juga Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah yang saya sebut namanya Bapak Faisal Mauluto, serta rekan-rekan atau jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita buka ceramah pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Walam Ilahi yang akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Yunus Utina. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Baiklah, acara selanjutnya kultum singkat atau kuliah 7 menit yang akan dibawakan juga oleh warga binaan Lapas kelas 2A Gorontalo, saudara kita, saudara Andres Christian Sulu. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutur singkat yang bertemakan sabar, sikap sabar dan keutamaan-utamaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sabar memiliki pengertian yang luas. Contohnya seperti menahan hawa nafsu, bersabar menanti buka puasa, sabar ketika mendapat musibah, dan sabar terhadap hal-hal lainnya. Perlu diketahui bahwa sikap sabar tidak bisa diperoleh dengan singkat, melainkan membutuhkan suatu proses serta latihan. Sehingga seseorang tidak lupa untuk selalu bersikap sabar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dari seseorang mukmin akan menjadikan pelebur dosa-dosanya di akhirat kelak. Orang yang berusaha untuk sabar akan mendapatkan pahala sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Pada surat tersebut Allah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, kita semua harus berusaha bersabar dan menyikapi berbagai masalah kehidupan kita. Ketika berusaha bersabar, saat itulah Allah akan memberikan rasa damai pada kehidupan kita. Demikian untuk singkat yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya arahan dari Bapak Kasdinadi Lapas kelas 2 Gorontalo, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Mari kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Kasdinadi untuk Pak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang perlu kami sampaikan yaitu untuk besok pagi, biasa di akhir tahun begitu banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, yang harus dilaporkan ke pimpinan yang ada di pusat. Jadi mulai besok pagi hari Jumat, ini memperhatikan juga di takmir ada kegiatan penyuluhan kesehatan. Jadi jam 8 selesai apel langsung menuju Selasar Masjid. Kemudian setelahnya itu mungkin dalam setengah jam atau 20 menit ke depan setelah selesai kegiatan itu dilanjutkan dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu sholat duha. Jadi sholat duha setelah itu, karena biasa kita sholat duha jam 9, mudah-mudahan insya Allah jam 9 itu sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Kemudian yang kedua, sebagaimana sudah disampaikan oleh pengurus, bahwa kemarin kita sudah mulai membagi kelompok pendidikan
pendidikan Al-Quran. Jadi tidak ada lagi istilah Iqra 1, 2, 3. Jadi dalam kelompok itu mungkin saja ada orang yang masih Iqra 1. Kalau kita bagi lagi Iqra 1, 2, 3, tentunya akan menimbulkan kesenjangan. Jadi ini harus dievaluasikan kesenjangan. Kemudian ada yang tidak ikut karena ada status sosial di sana sehingga dia tidak ikut karena masih Iqra 1. Namun demikian kita cari solusi terbaik, maka kita bagilah itu menjadi pendidikan Al-Quran kelompok 1 sampai dengan 12. Sampai dengan 12 itu, tetapi untuk kelas tadarus itu memang sudah harus disendirikan. Nah ini yang Iqra 1 sampai dengan 6 itu di dalam kelompok ini. Nanti akan didampingi oleh penyuluh dari Kementerian Agama, ada koordinatornya di sana, dan juga ada penyuluh lainnya yang nanti insya Allah bergantian untuk mengajarkan kita bersama. Kemudian hari Sabtu, bukan besok Jumat nih, Sabtu ada kegiatan zikir akbar yang biasa kita selalu lakukan di akhir tahun Masehi, tetapi pelaksanaannya bukan malam, tapi yang 3.30 atau 15.30 seperti biasa. Mungkin ada seremoni yang lain juga pada saat itu akan dilaksanakan. Semua sudah disiapkan oleh takmir. Semua bisa ikut. Biar hati-hati kalau itu hilang. Kadang-kadang kita kayak macam orang apa gitu. Jadi orang tahun-tahun itu kan orang di dalam juga kayak macam bakaran jenggot. Padahal tidak ada apa-apanya dalam bulan itu. Yang perlu kita rayakan itu tahun baru di 1 Muharram. Itu yang penting. Nah, tapi namun demikian juga tetap kita akan buatkan kegiatan kita itu. Ya, bukan karena persoalan tahun baru, ya, supaya hati kita tetap tenang, ya, tetap damai, tetap bahagia. Dan insya Allah setelahnya itu nanti mungkin karena rencana kita di tahun ini sedikit mundur, ada kegiatan wisuda santri. Tapi nanti insya Allah akan kita laksanakan di 2023 karena masih banyak yang perlu dibekal. Saya kira tidak panjang karena kalau panjang nanti kebagian jamnya Pak Ustadz, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kembali bahwa besok ada kegiatan penyuluhan hukum pagi jam 8. Kita setelah itu langsung menuju di selasar masjid, kemudian penyuluhan setelah itu kita melaksanakan doa. Nah, cepat atau lambatnya pelaksanaan itu tergantung daripada bapak-bapak sekalian datang ke sini. Kalau lambat juga. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Kasmin Adik. Semoga apa yang disampaikan Bapak Kasmin Adik bisa kita pahami bersama. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, ke acara inti ceramah agama yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ustadz Iqra Abri, LC NPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fa ahya wa hakama ala abdihi bil mauti wal fana wal ba'su ila daril jaza liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa litujza kullu nafsin bima
tas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kasih Dinadik, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang sama kita hormati guru kita, senior saya di Kementerian Agama, Bapak Yasin. Subhanallah. Juga Bapak Kawah, mana Pak? Ini. Ya. Pak Sulaiman Jama, ya, senior saya juga di Kementerian Agama. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Harian Badan Takmirul Masjid atau Bapak Faisal Maumuto, serta hadirin Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mulai dengan puji syukur kehadirat Allah dan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi kita telah mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh saudara kita Bapak Yunus, ya, Bapak Yunus. Kira-kira di antara Bapak-bapak sekalian ada yang tahu ayat berapa yang dia baca? Surah apa? Surah? Baik sekali. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Ya, tadi sangat baik sekali ayat yang dibacakan sesuai dengan tajwid makharijul hurufnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam sebuah majelis. Majelis apa? Majelis ilmu. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka berlapang-lapanglah. Jikalau engkau berlapang-lapang di dalam majelis, maka Allah akan melapangkan hidupmu. Wa idza qila lakum syuzu, maka jika dikatakan kepada kalian berdirilah, fansuzu, maka berdirilah. Intinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajat dua golongan manusia. Allah mengangkat dua golongan manusia di antara hambanya. Yang pertama ada iman. Iman yang akan menjaga kehidupannya, dan ada ilmu yang akan menuntun kehidupannya. Jadi dalam ayat ini, Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu, belajar, mencari ilmu, menghadiri majelis talim adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kapan waktunya? Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Di dalam hadis riwayat lain disebutkan, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Di dalam hadis ini Nabi membuka bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu, belajar itu tidak terbatas waktu dan umur. Minal mahdi ilal lahdi,
belajar itu tidak terbatas pada usia remaja, pada usia sekolah. Selama kita masih bernafas, maka kewajiban untuk belajar itu akan selalu melekat di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Maka jika ada sebuah majelis ilmu dengan sengaja kita tinggalkan, maka itu berarti kita meninggalkan sebuah kewajiban yang Allah sudah tetapkan. Di dalam hadis ini juga Nabi membuka dan tidak membatasi bahwa belajar ilmu itu hanya di dalam ruang lingkup sekolah. Tetapi belajar itu dimanapun kita berada. Bahkan sampai kalau harus kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina, maka berangkatlah. Karena begitu tinggi kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya orang-orang yang pergi belajar mencari ilmu. Makanya di dalam sebuah hadis juga disebutkan, ketika orang-orang sekelompok orang menghadiri sebuah majelis, di dalamnya ada majelis ilmu, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mengebakkan sayapnya untuk menutupi, melindungi orang-orang yang sedang belajar ilmu. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang seseorang itu keluar dari rumahnya, keluar dari tempatnya, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, tujuannya adalah untuk belajar, maka di dalam perjalanan dia menuntut ilmu itu, maka dia dalam keadaan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya apa? Ketika dia berada dalam suasana, dalam pembelajaran mencari ilmu itu, maka dia dalam lindungan Allah. Kenapa begitu penting kita mencari ilmu? Bapak Ibu sekalian, kenapa begitu penting kita belajar? Karena syarat diterimanya amal ibadah kita itu ada dua. Syarat diterimanya ibadah kita, sholat kita, puasa, zakat, yang lain-lain, ibadah kita kepada Allah itu syaratnya ada dua agar diterima. Yang pertama apa? Apa Ibu sekalian? Apa? Apa Pak? Apa? Ikhlas, betul. Yang pertama syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas karena Allah. Jadi jangan harap ibadah kita diterima kalau tujuannya bukan karena Allah. Yang kedua, apa? Iya, artinya ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya. Ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bagaimana agar ibadah kita sesuai dengan syarat dan rukunnya? Tentu harus melalui dengan ilmu. Kita harus tahu syarat dan rukun sholat itu apa, syarat dan rukun daripada puasa itu apa, zakat itu apa, bagaimana aturan zakat itu, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak ada ilmunya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak ada ilmu di dalam ibadah ini, boleh jadi ibadah kita akan tertolak. Contoh misalnya, ketika kita sholat, karena kita tidak ada ilmunya, kita tidak tahu, maka kita tinggalkan bacaan-bacaan di dalam sholat. Kita hanya sholat ibadah gerakan saja. Ketika kita ruku saja. Ketika kita sujud saja. Duduk saja. Tanpa membaca di dalamnya. Padahal di dalam sholat itu ada aqwalun wa af'alun. Sholat itu terdiri dari gerakan dan ucapan. Tidak boleh ucapan saja, tidak boleh gerakan saja. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa ente tidak sholat? Dia berzikir. Sudah aja, sholat itu kan untuk zikir. Saya kan sudah zikir kepada Allah, untuk apa lagi saya sholat? Akimi sholat dan zikri. Dirikan sholat untuk zikir saya, untuk mengingat saya. Saya kan sudah zikir, saya tidak perlu sholat.
lupa kalau sholat itu bukan hanya ucapan, juga sholat itu bukan hanya perbuatan. Dia terdiri daripada ucapan dan perbuatan. Contoh Bapak sekalian, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, gitu ya. Takbiratul ihram itu membuka sholat. Sekarang saya mau tanya, yang takbiratul ihram itu yang mengangkat tangannya begini atau Allahu Akbarnya? Yang takbiratul ihram Allahu Akbarnya atau mengangkat tangan? Dua-dua. Allahu Akbar ini ucapan atau perbuatan? Ucapan. Berarti Allahu Akbar itu adalah qauliyah, perkataan, bukan perbuatan. Ketika saya mengatakan Allahu Akbar, walaupun saya tidak mengangkat tangan, itu berarti saya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tetapi kalau misalnya apakah saya takbiratul ihram? Tidak. Nah, makanya Bapak sekalian, ketika takbiratul ihram itu jangan sampai meninggalkan ucapan Allahu Akbar. Jangan cuma ini. Tidak berucap apa-apa. Berarti salah satu rukun sholat kita sudah tinggalkan. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita terus menggali ilmu itu. Ya, termasuk juga misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Kita harus membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Jangan ditinggalkan. Ya. Walaupun ada perbedaan mazhab, pendapat mengatakan kalau kita sholat berjamaah, surah Al-Fatihah kita itu diwakili oleh imam. Kalau dia sholat maghrib, isya dan subuh, kita makmum cukup mendengarkan. Nah, itu perbedaan mazhab. Ada yang mengatakan tetap kita harus membaca. Yang jelas kita mengetahui bahwa Al-Fatihah itu harus ada di dalam sholat, termasuk misalnya di dalam sholat harus ada bacaan, apalagi yang kau lihat, bacaan at-tahiyat, ya. Tahiyatulillahi wa barakatuh, sholat itu harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan. Itu adalah ibadah-ibadah qauli yang ada dalam sholat, termasuk mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam itu ibadah qauliyah. Jadi kalau terakhir kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus ada ucapan Assalamualaikum. Tidak boleh hanya bagaimana? Tidak boleh, karena itu adalah ibadah qauliyah. Nah, ini contoh Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita perlu terus belajar, kita perlu terus mencari ilmu. Alhamdulillah juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih bahwa kita ada kelompok pembelajaran, ada tahapan ikro ya, kemudian apalagi Pak tahsin ya. Ya, setelah bisa baca Quran, kemudian tahsin lagi, mempelajari cara baca Quran yang betul. Ya, karena Al-Quran itu beda dengan bacaan yang lain. Al-Quran itu ada aturannya, tidak sembarang baca. Harus ada yang dibaca panjang, pendek, berdengung, kemudian ada yang melebur, ada yang dibaca jelas, dan sebagainya. Itu Al-Quran, itu uniknya Al-Quran. Dia punya aturan di dalam membaca, tidak asal membaca. Ya, tidak asal membaca. Kalau kita baca hadis, kita baca buku bahasa Arab, itu tidak ada panjang pendek, pukul rata saja tidak masalah. Tapi khusus Al-Quran ada namanya aturan bacaan warattilil Quran tartila. Kalau Anda membaca Al-Quran, maka bacalah secara tartil. Apa itu membaca secara tartil? Kata Ali bin Abi Thalib, membaca tartil Al-Quran adalah membaca sesuai dengan haknya Al-Quran, yaitu dibaca sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid tahsinnya. Ya. Jadi kita punya kewajiban setelah pintar baca Quran, kita belajar lagi tahsinnya. Setelah kita belajar tahsinnya, kita belajar lagi tamyiznya, terjemahnya, tafsirnya dan seterusnya. Belajar itu tidak ada habisnya, sekalian. Belajar itu terus. Semakin kita belajar, kita semakin tahu bahwa kita ini sebenarnya kurang pengetahuan.
semakin terbukalah itu bahwa kita sebenarnya ini banyak tidak tahunya. Ya, banyak tidak tahunya. Makanya di dalam sebuah ucapan disebutkan bahwa syarat untuk menjadi orang berilmu atau mendapatkan ilmu itu ada 6. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Kalau kita mau menjadi orang yang berilmu, yang diangkat derajatnya oleh Allah, maka syaratnya hanya 6. Syarat untuk menjadi orang berilmu dan mendapatkan ilmu itu ada 6. Ya, syaratnya itu ada 6. Yang pertama, apa Bapak sekalian? Dan tanalul ilma illa bisittah. Yang pertama, zakatun. Apa itu zakat? Syarat mendapatkan ilmu itu, menjadi orang berilmu, pertama zakat, kecerdasan. Ya. Kecerdasan itu kalau ini lawannya lawannya idiot ya. Idiot. Jadi istilahnya cerdas itu kalau sudah dikasih tahu 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 adalah 2. Berapa tadi? 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi kalau dia sudah dikasih tahu, setelah itu dia ditanya dia tahu. Itu cerdas. Dan itu kita semua di sini, saya yakin kita memiliki kecerdasan itu. Ya. Jadi kita semua di sini punya potensi untuk menjadi orang yang berilmu. Karena kita semua adalah orang cerdas. Ada di sini yang kalau dikasih tahu 1 tambah 1 tidak tahu? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti modal pertama untuk menjadi orang berilmu kita sudah ada. Kita semua orang cerdas. Ya. Ya. Oh, semua 1 tambah 1 masa tidak tahu ya. Cerdas. Nah, kalau ada yang merasa Ustaz, kenapa ya? Saya kalau belajar Iqra atau tahsin, Iqra ya. Buat teman-teman semua itu halaman 5, kita baru halaman 1 tidak habis-habis. Kenapa saya ini Ustaz? Nah ini ya. Apakah saya memang ini tidak pantas menjadi orang berilmu? Tidak pantas untuk tahu baca Quran? Kenapa saya Ustaz? Kenapa saya beda? Orang lain sudah halaman terus, saya tidak mau selesai. Kenapa kita PA otak ini? Kenapa? Hah? Apa? Ya. Saya mau memberikan cerita singkat. Ini cerita yang sahih. Ada ulama besar. Saya yakin di antara kita semua banyak sudah mengenal atau pernah mendengarkan nama ulama besar. Yang ulama besar ini mengarang sebuah buku yang tebalnya itu sampai 13 jilid. Ya. Buku Syarhul Sahih Bukhari. Dia menjelaskan tentang isi hadis-hadis yang dirangkum di dalam Sahih Bukhari. Ini bukunya dipakai di mana-mana, Universitas Al-Azhar, Madinah, Yaman. Buku ini menjadi buku rujukan untuk hadis Nabi. Pengarangnya atau penulisnya adalah seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seorang ulama besar. Namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu Bapak Ibu sekalian, dia sewaktu masa-masa belajar itu seperti yang saya ceritakan tadi. Teman-teman dia sudah sampai di halaman berapa, hafal berapa halaman, dia tidak mau masuk. Oh, kenapa saya ini? Kenapa saya tidak bisa belajar? Susah sekali mau hafal, susah sekali mau paham. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Sudah jauh. Goodbye teman-teman, silahkan Anda melanjutkan. Saya sudah tidak bisa lagi. Akhirnya Ibnu Hajar kecil ini pergi. Dia tinggalkan itu pembelajaran, sudah dia tidak bisa. Dia pergi. Akhirnya dia pergi, dia jalan terus. Tiba-tiba di dalam sebuah tempat ada sebuah gua. Bapak sekalian, akhirnya dia masuk ke dalam gua itu. Akhirnya dia termenung di situ, dia duduk. Dia pikirkan, kenapa saya seperti ini? Dia duduk pikir. Nah, ketika dia duduk seperti itu, di tengah keheningan di dalam gua itu, dia duduk, dia pikir, kenapa saya seperti ini? Kenapa dia
Tiba-tiba di depan dia lihat ada sebuah batu. Ada batu, dia perhatikan. Oh, batu ini. Batu ini Bapak Ibu sekalian, dia ada lubang di atas, lubang dalam. Padahal batu, lubang. Dia pikir, kenapa ada lubang kecil masuk ke dalam ini batu ini? Ada apa? Ternyata dia perhatikan dari atas, dia lihat. Setetes air dari atas jatuh mengenai batu dan melubangi batu. Bayangkan hanya tetesan air tapi bisa melubangi batu yang keras. Dia berpikir, batu keras, ada tetesan air, lubang. Nah, ini dia. Dia dapat jawaban. Oh, begininya. Berarti batu itu walaupun keras bagaimana, dia mau lubang, walaupun hanya tetes, tapi apa? Terus menerus. Terus, kasih saya terus. Balubang. Walaupun hanya tetes, kalau pikir itu tetes itu tidak akan bisa balubang. Itu kalau 1-2 kali. Tapi coba, kalau coba ditetes terus walaupun hanya tetes kecil, tapi terus menerus. Nah, dia dapat jawaban. Oh, berarti kita otak ini macam batu. Macam batu kita otak. Susah mau kalau 1 kali belajar, 2 kali belajar tidak mau masuk. Batu. Tapi kalau belajar terus, tetes terus, itu ilmu. Mau balubang juga ini kepala batu. Bukan kepala batu ya, maksudnya kepala keras. Susah mau masuk. Nah, akhirnya dia kembali ke sekolah. Dia belajar. Kalau temannya belajar 1 kali 1 jam, dia belajar berjam-jam lebih daripada itu. Hasilnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa lihat berbagai kitab karya yang dia tulis menjadi rujukan umat Islam di mana-mana, universitas terkemuka. Yang mana awalnya dia adalah orang yang susah belajar, tapi karena dia punya zakat, dia punya modal, dia punya keinginan. Akhirnya apa? Nah, mungkin kalau ada di antara kita yang mungkin seperti Ibnu Hajar DP otak, ya, merasa susah, ingat-ingat itu Ibnu Hajar. Ya. Makanya dikatakan Ibnu Hajar itu gelar. Abdurrahman Al-Ausi nama aslinya. Dia itu Ibnu Hajar itu gelar. Ibnu apa artinya Ibnu Hajar? Ibnu itu artinya anak. Hajar artinya batu. Jadi dia adalah seorang anak batu. Bukan anak kepala batu ya, anak batu. Artinya apa? Seorang anak yang lahir besar, menjadi sukses, menjadi orang besar karena sebuah filsafat tentang batu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini membuka wacana kita bahwa tidak ada yang sulit untuk kita belajar. Ya, kita belajar. Yang kedua, setelah zakat apa? Syarat ilmu, kita semua sudah zakat, insya Allah. Yang kedua, zakatun. Yang kedua, wa khirsun. Apa itu khirsun? Khirsun adalah ada kemauan. Ada kemauan untuk belajar. Ada kemauan untuk menjadi orang yang berilmu. Karena kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama di dalam pandangan Allah, pandangan Rasulnya, pandangan manusia terhadap 2 orang manusia, yang satu ada ilmu, yang satu tidak ada ilmu. Beda. Atau Allah menegaskan beda seseorang yang berilmu dan tidak berilmu. Makanya kita dituntut untuk terus mencari ilmu. Yang ketiga, wa khirsun wa dirham. Apa itu dirham? Fulus ya. Untuk belajar itu harus ada fulus. Artinya ya persiapan alat-alat tulis, kemudian dan sebagainya, itu butuh fulus. Wa dirham wa jitihadun. Kesungguhan. Keempat, kesungguhan. Yang kelima, wa suhbatu ustazin. Untuk dapat ilmu itu harus bergaul baik dengan gurunya. Ya, banyak di antara kita ini betul dia berilmu, tapi ilmunya tidak berkah.
berkah. Nah, saya pernah ingat Bapak sekalian waktu belajar di Kairo itu pembelajaran sepertinya. Jadi mahasiswa itu belajar seperti ini sama syekh-syekh yang duduk di sini kita belajar. Itu mahasiswa duduk, syekh menyampaikan pembelajarannya. Syekh yang sangat dihormati oleh mahasiswa ini ketika pembelajaran tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri, dia menghadap ke belakang, kemudian dia tunduk sedikit, memberi penghormatan. Orang-orang heran, mahasiswa heran, siapa yang dia kasih hormat ini Syekh? Padahal tidak ada lagi yang lebih mulia, dia paling mulia di tempat ini. Siapa lagi yang dia kasih hormat itu? Siapa yang dihormati? Dia yang dia tunduk. Ternyata setelah mahasiswa melihat ke belakang, di belakang anak kecil, ada bermain. Tidak ada orang lain. Setelah dicari tahu Bapak sekalian, ternyata anak kecil itu adalah anak dari gurunya Syekh ini. Begitu orang berilmu itu sangat menghormati gurunya, sampai anaknya pun dia hormati kalau gurunya tidak ada. Itu orang yang bisa melihat begitu pentingnya, mulianya menghormati seorang guru. Dan yang terakhir adalah waktu zaman. Untuk kita bisa berilmu, mencapai target-target orang yang tahu ilmu, maka syarat terakhir adalah tulu zaman. Artinya waktu yang lama. Ya. Tidak boleh kita jadi orang berilmu hanya 1 kali 2 kali belajar sudah selesai berilmu. Itu menjadi orang berilmu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Baik, Bapak sekalian, apa yang pertama tadi? Kecerdasan. Yang kedua, kemauan. Setelah itu, fulus. Yang keempat, kesungguhan. Yang kelima, menghormati guru atau bergaul dengan baik menghormati guru. Dan yang terakhir adalah apa? Waktu yang lama. Ya. Waktu yang lama. Ya. Jangan membuat tambah-tambah sendiri ya. Ini hanya membuat tambah-tambah sendiri. Ini perkataan ulama besar ini bukan sembarang ya. Jadi tidak boleh kita mau tambah-tambah ya. Ya, kita cukup mengamalkan daripada syarat-syarat menjadi orangnya berilmu agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan jalan bagi kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mencari ilmu, menjadi hamba-hamba yang diangkat derajatnya karena kita adalah orang-orang yang senantiasa mencari ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a.